Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Solih-solihat Al-Farabi. Hari ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya bunyi dan bagian telinga. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah akan memberitahukan dulu terkait bagaimana syarat terjadinya bunyi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah di sini terlihat bahwa syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Ya, kita kemarin sudah pernah belajar sumber bunyi. Apa pengertiannya dan apa contohnya. Kemudian yang kedua, ada medium. Ya, ada medium atau perantaranya. Biasanya perantara ini terdiri dari bisa zat padat, zat cair, atau zat gas. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, poin terakhir adalah penerima bunyi, yaitu telinga. Nah, berikutnya adalah macam-macam bunyi. Nah, ada 3 jenis bunyi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Ya, atau 20 Hz. Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki getaran di atas 20.000 getaran per detik. Dari ketiga jenis bunyi ini, yang bisa didengar manusia adalah ada yang tahu pemimpin hebat? Oke, betul ya. Dari ketiga jenis bunyi ini, yang bisa didengar oleh manusia adalah bunyi audiosonik. Oke? Nah, sampai di sini dipahami ya, pemimpin hebat ya. Oke, hebat. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah proses terjadinya bunyi. Nah, bunyi terbentuk ketika sumber bunyi bergetar pada frekuensi yang bisa didengar manusia. Ingat tadi ya, suara yang bisa didengar oleh manusia adalah yang apa tadi? Yang kisaran 20 sampai 20.000 ya, audio sonik. Nah, berikutnya adalah getaran ini kemudian merambat sebagai gelombang melalui medium rambat seperti udara. Kemudian, gelombang tersebut diterima oleh telinga, oleh sel saraf telinga, kemudian dibawa ke otak dan ditafsirkan sebagai bunyi. Kita lanjutkan, masuk ke bagian-bagian telinga. Bagian telinga ini ada 3, bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nih, di bagian telinga luar ini terdapat 2 alat. Yang pertama adalah daun telinga berfungsi untuk membantu menangkap dan memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Ya, itu adalah fungsi dari daun telinga. Dan yang kedua, di telinga bagian luar ini ada lubang telinga, yang fungsinya adalah untuk masuknya bunyi yang disalurkan ke selaput gendang telinga. Seperti apa gambarnya? Nah, ini adalah gambar telinga bagian luar. Oke? Nah, kita lanjutkan. Telinga bagian tengah. Di bagian tengah ini juga ada 2. Yang pertama ada selaput gendang telinga yang fungsinya menangkap suara dari gendang telinga. Kemudian yang kedua adalah tulang pendengaran yang fungsinya meneruskan dan memperkuat getaran suara. Seperti apa gambarnya? Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin pemimpin hebat bisa minta tolong ayah bunda untuk mencari gambar yang lebih jelas di internet ya, pemimpin hebat ya.
Ini adalah gambar telinga bagian tengah. Kita lanjutkan ke telinga bagian akhir. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Yang pertama ada rumah sifut yang fungsinya menerima getaran suara dari tulang pendengaran. Kemudian ada bagian 3 saluran setengah lingkaran yang fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Gambarnya adalah seperti nah, ini dia. Ini adalah gambar telinga bagian dalam. Oke, pemimpin hebat? Paham ya? Nah, sekarang masuk ke proses terjadinya bunyi. Nah, ini di sini ada skema, sudah Ustazah buat skemanya. Proses terjadinya bunyi ini dimulai dari ada gelombang suara, ya, yang masuk ke daun telinga, kemudian di dalam telinga bagian luar, masuk ke telinga bagian tengah, masuk ke telinga bagian dalam. Ya, dari daun telinga masuk ke saluran telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, masuk ke tulang, ya, tulang telinga yang tadi bentuknya setengah lingkaran itu, kemudian ada rumah siput, ini di organ di bagian dalam telinga, masuk ke organ korti dan ke saraf. Jadi sebetulnya di bagian-bagian telinga itu ada bagian-bagian yang kecilnya, ya, pemimpin hebat, tapi secara garis besarnya proses terjadinya bunyi bagaimana bisa masuk, bisa terdengar oleh telinga kita, garis besarnya seperti yang sudah tadi Ustazah jelaskan. Sampai sini bisa dipahami ya, pemimpin hebat ya? Bagaimana tadi proses terjadinya suara berikut dengan bagian-bagian telinga. Oke, kita lanjutkan tugas. Nah, seperti biasa ya, ada tugas yang harus memimpin hebat kerjakan hari ini. Yang pertama adalah untuk menambah wawasan supaya yang Ustazah jelaskan tadi lebih jelas, silahkan pemimpin membaca buku paket halaman 68 sampai 69. Ya, di situ ada diterangkan bagaimana bagian-bagian telinga itu seperti apa dan proses terjadinya suara bisa terdengar oleh telinga. Oke, setelah kalian membaca, kemudian halaman berikutnya, halaman 70, silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tersebut. Ya, di situ ada peta pikiran, bagaimana suara bisa terdengar. Kemudian ada tabel yang menuliskan bagian telinga, kalian mengisi fungsinya. Jadi ada tabel pertama, bagian telinga luar, tengah, dan dalam. Seperti itu ya, pemimpin hebat ya. Nah, nanti hasil belajarnya silahkan difoto, kemudian seperti biasa dikirim ke Ustazah. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, nah karena hari Jumat, Ustazah mau memberikan life skill. Nah, life skill pekan ini, Ustazah ingin semua pemimpin hebat solih-solihat bisa menghargai waktu. Oke? Nah, caranya seperti apa? Ustazah ingin pemimpin membuat jadwal kegiatan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Ya, jadi kegiatan kalian di hari Sabtu silahkan dituliskan. Bangun misalnya pukul sekian, bangun, sholat subuh kah, atau mandi dulu kah, dan lain sebagainya. Pukul 6 pagi misalnya, olahraga sampai pukul berapa? Pukul 7 misalnya, mandi, sholat duha, dan maksurot. Seperti itu ya. Tuliskan kegiatan kalian seharian di hari Sabtu, dimulai dari kalian bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Oke, silahkan buat jadwal kegiatan kalian di buku tulis tematik. Bisa dipahami ya? Nanti silahkan hasil foto kegiatannya dikirimkan Ustazah paling lambat hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Oke, itu saja pemimpin hebat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustazah terangkan cukup jelas dan
pemimpin hebat solih-solihat Al-Farabi semua bisa memahaminya. Ya, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam setiap kegiatan pemimpin hebat di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.